Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita belajar mengenai pernyataan majemuk, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai negasi dari pernyataan majemuk. Nah, di sini saya udah catat negasi konjungsi itu. Nah, ini tulisnya ya. Negasi konjungsi itu dilambangkan dengan seperti ini dan bacanya. Jadi negasi P dan Q itu sama dengan negasi P atau negasi Q, atau ini bacanya ekuivalen ya. Nah, kalau disjungsi itu bisa dilihat negasi P atau Q itu ekuivalen sama negasi P dan negasi Q. Kalau negasinya implikasi, negasi P maka Q itu ekuivalen dengan P dan min Q. Kalau biimplikasi itu ada dua yang ekuivalen. Negasi P jika Q itu ekuivalen sama negasi P biimplikasi Q, atau P-nya yang enggak negasi tapi Q-nya yang negasi. Salah satu aja, tapi sama tandanya. Nah, bagaimana bisa tahu kalau itu sama, yang ini sama ini itu sama atau ekuivalen? Itu bisa dibuktikan dengan namanya tabel kebenaran. Nah, di sini saya akan membuktikan satu aja ya, membuktikan negasi konjungsi. Nah, di sini saya udah catat soalnya negasi konjungsi. Negasi P dan Q itu ekuivalen. Ini namanya ekuivalen. Ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Yang kita butuhin untuk membuktikan pernyataan dengan tabel kebenaran itu adalah tabel-tabel yang sudah kita catat kemarin. Nih, saya juga udah catat. Ada tabel konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, sekarang kita isi dulu yang ini. Yang pasti kolom pertama itu diisi dengan huruf P dan Q. Karena di sini cuma ada 2 huruf, makanya kotak di sini ada 4. Tapi kalau hurufnya 3, berarti 2 pangkat 3. Itu 8, berarti nanti barisnya ada 8. Tapi ini cuma ada 2 huruf. Jadi barisnya cuma ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita isi kolom P itu, kita isi dengan benar, benar, salah, salah. Kita bagi 2 ya. Jadi benarnya 2, salahnya 2. Kalau yang Q itu kita silang. B, S, B, S. Nah, yang ini apa yang mau kita isi? Kita lihat dari pernyataan atau dari soalnya. P sama Q. Nah, terus kita lihat dulu ada nggak sih negasi P sama negasi Q di sini? Ada kan? Karena ada, jadi sini kita buat dulu negasi P, negasi Q. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, yang dalam kurung ini kita duluin. Ini P dan Q. Nah, setelah itu ada negasinya. Nah, berarti di sini kita buat negasi P dan Q. Baru terakhir yang ini. Negasi P atau negasi Q. Nah, sekarang kita isi negasi P, berarti kebalikan dari kolom P. Kalau B, B, S, S, kebalikannya berarti B kita kebalikannya S. B lagi kebalikannya S. S kebalikannya B. S kebalikannya B. Itu adalah negasi P. Nah, sekarang negasi Q berarti kebalikan dari si Q. B berarti kebalikannya S. S, B. B, S, S, B. Nah, sekarang kita isi P dan Q. Nah, ini yang kita harus lihat dengan tabel. Nah, di tabel ini, di tabel P dan Q ini, nah, P dan Q itu bernilai benar jika benar ketemu benar, dan yang lainnya adalah salah. Jadi bisa kita ingat kalau P dan Q itu BB sama dengan
B. Selebihnya salah. Ya sudah, berarti cuman kita lihat saat yang kita ingat cuma satu ini aja berarti. Kita lihat P dan Q. Nah, 2 kolom ini yang kita lihat. B ketemu B, B tadi kan? Cuma itu aja. Jadi kalau B ketemu S itu S. S ketemu B itu S. S ketemu S itu S. Udah selesai. Nah, sekarang negasi P dan Q. Nah, P dan Q ini yang kita lihat. Cuma kita negasiin, berarti yang ini kita balik kolom ini. B itu negasinya adalah S. S negasinya itu B. S, B. S, B. Sudah yang ini udah dapat, tinggal yang ini. Yang ini adalah negasi P atau negasi Q. Berarti yang kita pakai itu tabel yang atau tabelnya disjungsi ya. Nah, atau disjungsi. Nah, kita lihat di tabel disjungsi ini B, 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 S. Nah, S ketemu S itu hasilnya S, selebihnya dia benar. Jadi di sini kayak saya tulis S ketemu S, dia hasilnya S, selebihnya benar. Kita lihat yang kita gunakan adalah negasi P sama negasi Q, yang dua ini ya, yang ini. Jadi S ketemu S itu hasilnya S, kata dia tadi kan. S ketemu B, selain S dan S dia hasilnya benar, berarti S ketemu B itu benar, B ketemu S benar, B ketemu B itu benar. Jadi bisa kita lihat kan negasi P dan Q, berarti tabel ini kolom ini dan kolom ini itu sama kan, SS, BB, 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 berarti kan sama, berarti namanya ekuivalen. Makanya terbukti negasi konjungsi ini, yang ini itu ekuivalennya adalah yang ini. Nah, ini untuk pembuktiannya aja. Nah, sekarang saya lanjut dengan soalnya. Nah, di sini saya udah punya soal tuh, ada 4 di sini soalnya ya. Nah, di sini saya akan tulis dulu. Atau pertama-tama kita harus tentukan dulu pernyataan tersebut itu adalah disjungsi, konjungsi, implikasi atau biimplikasi. Nah, untuk pernyataan yang pertama itu Henry mengkonsumsi vitamin dan berolahraga setiap hari. Kita jawab ya. Jawab A. Henry, saya tulis lagi soalnya. Mengkonsumsi vitamin dan berolahraga setiap hari. Berolahraga setiap hari. Nah, yang kita lihat atau kata penghubungnya itu adalah dan. Kalian udah tahu dong, kalau dan berarti yang pakai seperti ini. Yang dicari adalah negasi. Nah, bisa kita lihat di rumus tadi. Kalau negasi P dan Q itu maka hasilnya apa tadi? Ekuivalen sama negasi P atau negasi Q. Nah, ini yang harus kita ingat. Ini. Nah, di sini kita harus tentuin dulu mana yang P, mana yang Q. Nah, yang P itu kan sebelah kiri tuh. Berarti kalimat yang di sebelah kirinya dan itu P. Saya garis ya. Nih. Ini adalah P dan sebelah kanannya itu berarti Q. Nah, sudah. Nah, dari sini negasi P dan Q. P dan Q sudah ada. Nah, berarti kita buat negasi. Negasinya itu jawabannya yang ini. Berarti jawabannya negasi P atau negasi Q. Nah, kita tulis negasi P, berarti kalimat P. P ini, Henry mengkonsumsi vitamin. Kebalikannya. Jadi, Henry tidak mengkonsumsi vitamin. Nah, ini adalah negasi P. Negasinya dengan kata
tidak. Atau tanda ini tadi, negasi ki berarti kebalikan dari kalimat ki, berolahraga setiap hari. Atau tidak, kan negasi, jadi tambahin tidak aja, tidak berolahraga setiap hari. Ini adalah karena ada tidak, jadi negasi ki. Jadi jawaban dari Henry mengkonsumsi vitamin dan berolahraga setiap hari itu adalah Henry tidak mengkonsumsi vitamin atau tidak berolahraga setiap hari. Nah, sekarang kita jawab yang nomor 2. Nomor B. Jika guru hadir, maka semua murid senang. Nah, di sini kita tentuin dulu, ada jika, ada maka. Maka ini termasuk implikasi ya. Jika, maka itu implikasi. Jadi guru hadir, makanya enggak ini enggak termasuk. Guru hadir itu P, semua murid senang itu Q. Jadi yang kita cari adalah negasi P, jika P maka Q. Itu ekuivalen dengan, kita lihat di catatan tadi, kalau P dan Q ekuivalennya dengan P dan min Q. P dan min Q. Nah, sekarang kita jawab ya. Berarti kita cuma cari ini P dan min Q. Kita tulis kalimat P. P-nya guru hadir. Guru hadir itu P, ini dan min ki, berarti kebalikan dari kalimat ki, semua murid senang. Semua itu kebalikannya adalah ada atau beberapa ya, tapi saya buat ada aja. Ada, semua murid senang, kebalikannya adalah ada murid tidak senang. Itu adalah kebalikan dari negasi, kebalikan dari ki ya, atau negasi ki. Nah, kalian harus ingat tuh, kalau semua itu kebalikannya ada sama tidak. Jadi ada tulisan ini sama tulisan ini, itu kebalikan tulisan ini sama tulisan ini. Itu kebalikan dari semua. Jangan cuma tulis ada aja atau tidak aja. Oke, jadi jawaban dari jika guru hadir maka semua murid senang itu adalah guru hadir dan ada murid tidak senang. Itu yang B. Sekarang kita jawab yang C. Yang C-nya, hari ini hujan. Hujan atau angin bertiup kencang, atau angin bertiup kencang. Tentuin dulu atau, ini berarti pakai yang seperti ini. Hari ini hujan adalah P-nya, angin bertiup kencang itu adalah Q. Nah, jadi negasi P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Kita lihat di catatan tadi ini ya. Nah, sekarang kita jawab, berarti yang kita cari adalah ini. Jawabannya itu negasi P. P-nya itu hari ini hujan, berarti negasinya kebalikannya hari ini. Menjawab ya. Hari ini tidak hujan. Ini adalah negasi P. Dan
Negasi ki, angin bertiup kencang, berarti kebalikannya angin bertiup tidak kencang. Ini adalah negasi ki. Sudah, berarti jawaban hari ini hujan. Jadi negasi dari hari ini hujan atau angin bertiup kencang adalah hari ini tidak hujan dan angin bertiup tidak kencang. Sekarang kita jawab yang D ya. Yang D. Tulis dulu kalimatnya. Ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Nah, jadi jika dan hanya jika ini adalah lambang dari atau ciri dari biimplikasi ya. Nih, seperti ini tandanya. Garis dan panahnya 2 kanan kiri. Nah, berarti di sebelah kirinya itu namanya P. Sebelah kanannya itu namanya Q. Jika hanya jika ya. Oke. Nah, kita lihat berarti yang ditanyakan adalah negasi P jika hanya jika Q. Itu ekuivalen dengan 2 tadi ya. Ekuivalen dengan negasi P jika hanya jika Q atau P jika hanya jika negasi Q. Kita bisa jawab salah satu aja, nggak harus dua-dua. Tapi karena di sini saya buat contoh, jadi kepalangan saya. Jadi sekalian saya buat 2 ya. Nah, di sini berarti yang pertama saya tulis adalah yang akan saya tulis adalah yang pertama dulu ini, negasi P jika hanya jika Q. Nah, sekarang kita tulis kalimatnya negasi P, ujian dibatalkan. Berarti kebalikannya adalah ujian tidak dibatalkan. Ujian tidak dibatalkan. Ini adalah negasi P. Ini bacaannya jika dan hanya jika. Harus ditulis lengkap-lengkap ya, jika dan hanya jika. Jangan kurang. Jika dan hanya jika Q-nya tadi hari ini hujan. Tinggal kita salin aja, hari ini hujan. Ini Q. Sudah dapat kita yang baris pertama. Nah, ini kalau kalian jawab satu aja itu udah benar. Nah, sekarang saya akan jawab yang kedua. P jika hanya jika negasi Q. P-nya kita tulis. P-nya tadi kan ujian dibatalkan. Ini cuma ditulis ulang berarti. Ujian dibatalkan. Ini adalah P. Ini bacaannya tadi jika dan hanya jika. Ini jika dan hanya jika. Negasi Q, negasi Q-nya Q-nya hari ini hujan, berarti kebalikannya hari ini tidak hujan. Ini adalah negasi Q. Nah, jadi jawaban yang D atau yang biimplikasi itu ada 2, cukup pilih salah satu aja.